Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmawati Libya Oktavia. Dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari pendidikan PAI luar sekolah pada materi pertemuan ke-9, yaitu mengenai manajemen TPQ dalam pendidikan Islam luar sekolah. Sebelum kita mengetahui tentang manajemen TPQ dalam pendidikan Islam luar sekolah, tentu kita harus paham tentang pengertian TPQ itu sendiri. Nah, TPQ itu merupakan sebuah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam luar sekolah yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak dini serta memahami dasar-dasar agama Islam pada usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah ataupun mereka yang sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Nah, pada TPQ ini kurikulumnya itu menekankan dalam pemberian dasar membaca Al-Quran serta membantu pertumbuhan perkembangan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut lagi. Dalam metode pengajaran pada sebuah TPQ itu biasanya disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak, ya. Jadi kegiatan TPQ itu biasanya berupa mengaji ataupun membaca Al-Quran, menghafal surat-surat pendek, mempelajari tajwid, dan pembiasaan akhlak Islami. Dan TPQ itu sebenarnya berperan penting ya dalam membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman agama yang baik dan kuat sejak dini. Jadi sejak usia kanak-kanak tentu kita harus sudah memberikan pendidikan rohani kepada anak-anak kita supaya menjadi anak yang memiliki generasi akhlak mulia. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen TPQ. Nah, yang pertama yaitu ada pembagian kerja yang seimbang. Jadi pembagian kerja yang seimbang itu sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif, seperti tanggung jawab pengelolaan TPQ, guru-guru yang bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar dan membimbing siswa, serta tenaga pendukung untuk kegiatan yang lainnya. Ya, jadi pembagian tugas yang seimbang itu dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pendidikan yang ada pada TPQ tersebut. Untuk prinsip yang kedua yaitu pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Ya, jadi sangat penting prinsip ini itu harus ada dalam menegakkan TPQ. Nah, dalam hal ini ada dua aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, pengurus dapat mendelegasikan tugas kepada staf ataupun guru sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada TPQ tersebut. Ya, jadi pengurus dari TPQ itu sendiri harus mampu memberikan wewenang dan rasa tanggung jawab kepada staf-stafnya itu sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip tentang kesatuan perintah dan arah. Nah, dalam kesatuan perintah dan arah pada TPQ dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan dapat memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Seperti yang pertama yaitu semua keputusan atau instruksi harus konsisten dengan tujuan dan visi dari TPQ tersebut. Kemudian pengambilan keputusan itu harus teratur dan terstruktur. Semua kegiatan itu difokuskan pada pencapaian dari tujuan TPQ serta semua komponen TPQ harus bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk prinsip yang selanjutnya yaitu mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. Nah, jadi sebagai seorang pendidik ataupun sebagai pengurus dari TPQ, tentunya kita harus memprioritaskan untuk kepentingan dan kemajuan lembaga tentang apapun itu ya, tanpa mendahulukan pada kepentingan pribadi. Selain itu juga segala sesuatu mengenai TPQ itu juga diambil berdasarkan apa yang terbentuk, bukan berdasarkan dari kepentingan pribadi masing-masing. Nah, untuk selanjutnya yaitu prinsip mengenai adil.
Jadi segala sesuatu seperti keputusan, tindakan, dan perilaku itu harus dilakukan dengan adil dan tidak memihak, serta tidak akan ada yang namanya diskriminasi antara siswa ke siswa yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu tentang prinsip solidaritas. Jadi semua anggota pengurus TPQ itu harus memiliki rasa kebersamaan, saling mendukung, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip solidaritas, TPQ dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung, serta meningkatkan motivasi siswa untuk mau belajar di TPQ tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari manajemen TPQ. Nah, ada beberapa macam unsur yang penting dalam manajemen TPQ. Nah, yang pertama tentunya kita sebagai manusia, ya, sebagai pengurus dari manajemen TPQ tersebut. Tanpa adanya manusia, tentunya TPQ tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya unsur yang kedua yaitu uang. Ya, tentu uang ini sangat penting ya, karena tanpa ada uang kita tidak bisa memenuhi seperti bahan-bahan ataupun mesin ataupun alat-alat sebagai bahan penunjang kita untuk mengadakan proses belajar mengajar. Nah, yang kemudian yaitu metode. Nah, untuk metode ini tentunya harus disesuaikan dengan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan TPQ dari usia-usia anak tersebut. Untuk unsur yang terakhir yaitu pasar, ya. Jadi yang namanya pasar, maksud dari pasar itu kan kita bisa memasarkan TPQ yang kita kelola pada masyarakat. Jadi kita mempromosikan masyarakat, memasarkan TPQ kita bahwasanya anak-anak itu perlu yang namanya sekolah pada TPQ untuk menambah wawasan tentang pendidikan luar sekolah di luar jam formal, yang lebih banyak belajar mengenai membaca, mengaji Al-Quran, dan tentang keagamaan yang lebih mendalam lagi, yang tentunya tidak didapatkan di bangku sekolah formal. Kemudian fungsi manajemen TPQ. Nah, untuk yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, dalam planning ini tentunya dalam sebuah TPQ itu harus memiliki yang namanya visi dan misi. Jadi dengan adanya visi dan misi, tentu TPQ itu akan berkembang dan menjadi lebih baik lagi sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, ya. Jadi dalam manajemen TPQ itu harus ada organisasinya. Yang pertama yaitu pengawas, yang kedua ketua yayasan, yang ketiga ketua TPQ, sekretaris, bendahara, dan dewan asatid, ya. Jadi tanpa adanya organisasi, sebuah TPQ itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar karena tidak ada organisasi yang jelas yang melakukan secara terarah. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu penggerakan, ya. Jadi harus adanya yang namanya wewenang, kebijakan, serta tanggung jawab dari ketua TPQ. Jadi dalam sebuah TPQ itu harus ada orang yang bisa memberikan wewenang, kebijakan, serta tanggung jawabnya kepada para pengurus TPQ, karena jika tidak ada yang menggerakkan, tentu TPQ tersebut tidak akan berkembang. Yang selanjutnya yaitu pengendalian, ya. Yang dimaksud pengendalian di sini yaitu evaluasi pembelajaran santri yang berdasarkan capaiannya. Jadi setiap akhir dari pembelajaran tentu harus ada yang namanya evaluasi dari santri tersebut, supaya santri-santri tersebut memang benar-benar mendapatkan pendidikan yang maksimal, ya. Jadi sesuai dengan tujuan dari pembelajaran di TPQ tersebut sesuai dengan usianya. Yang terakhir yaitu tentang hambatan ataupun permasalahan dari manajemen TPQ yang ada di daerah saya, ya. Jadi saya berdomisili di Kabupaten Merangin, Jambi. Nah, di sini ada TPQ yang diselenggarakan oleh masyarakat, ya. Jadi untuk hambatan atau permasalahan yang ada di sini ada 3, yaitu yang pertama kondisi fisik bangunan yang kurang memadai. Jadi karena yang mendirikan ataupun yang mengorganisasi itu bukan sebuah organisasi, melainkan dari masyarakat. Jadi
bangunan yang digunakan yaitu bangunan dari warga sendiri. Jadi rumah warga yang dijadikan sebagai TPQ untuk belajar anak-anak di usia dini. Untuk permasalahan yang kedua yaitu minimnya regenerasi pengajar. Ya, jadi karena di daerah sini ketika remaja-remaja yang sudah lulus dari SMA, mereka kuliah keluar daerah untuk menuntut ilmu. Jadi di sini itu kurang sekali pengajar pada TPQ yang ada di sini, karena di sini pengajar TPQ itu biasanya hanya ustadz ataupun ustazah yang mereka memiliki dasar dari pendidikan pondok pesantren yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu kurangnya adaptasi dengan perkembangan zaman. Ya, karena kurangnya minimnya dana yang ada, jadi TPQ yang ada di sini itu kurang sesuai dengan zaman. Jadi karena minimnya digital, minimnya alat-alat pembelajaran yang ada, itu TPQ di sini sangat amat kurang beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sekarang itu memang serba digital. Jadi anak-anak di sini yang belajar di TPQ itu biasanya belajar mengaji ataupun membaca Al-Quran itu membawa sendiri-sendiri buku dari rumah. Dan ketika pembelajaran mengenai keagamaan yang lainnya, guru-guru di TPQ di sini mereka mengajarkan sesuai dengan pengalaman mereka yang pernah mereka dapatkan ketika mereka belajar di pondok pesantren. Jadi minim juga sebenarnya pendidikan guru TPQ yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang S1 itu masih kurang, ya masih sedikit. Demikian pemaparan saya mengenai manajemen TPQ pendidikan PAI luar sekolah. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.